Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisya. Di sini saya ditugaskan untuk membuat video pembelajaran tentang asuhan kehamilan pada kunjungan awal. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Silahkan masuk. Silahkan duduk Ibu. Bagaimana, ada yang bisa saya bantu? Begini Bu Bidan, kemarin saya kan telat haidnya hampir 2 minggu, masuk ke minggu ketiga. Terus saya coba-coba tes pack, ternyata hasilnya positif. Saya baru tes pack 3 hari yang lalu, dan ini pemeriksaan saya yang pertama. Oh begitu Ibu, kalau begitu saya minta dulu datanya terlebih dahulu ya. Ibu namanya siapa? Ibu Ai. Suaminya? Usia Ibu berapa? 23 tahun. Suaminya 26 tahun. Alamat Pasirwangi. Kemudian nomor teleponnya. Oke, baik. Ibu merasa ada keluhan nggak selama minggu-minggu kemarin? Atau mungkin Ibu merasa mual, pusing, selalu pengen muntah-muntah kayak gitu? Atau mungkin Ibu udah mengalami muntah-muntah? Iya Ibu Bidan, saya ngerasa pusing dari pas saya ngerasa kalau saya tuh belum haid. Terus makin sini 2 minggu berikutnya juga saya ngalamin mual-mual tapi tidak sampai muntah. Oh iya Ibu, itu masih wajar terjadi ya pada saat masa awal kehamilan. Kalau untuk siklus haidnya bagaimana Ibu? Atau Ibu mungkin setiap haidnya merasakan sakit dulu, atau haidnya nggak lancar, apa darahnya keluarnya cuma sedikit-sedikit, atau bagaimana? Terus hari terakhir haidnya Ibu kapan? Untuk siklus haid saya sih normal ya Ibu Bidan, cuman kadang suka merasa sakit aja di bagian pinggang, tapi yang lain-lainnya nggak ada keluhan yang lain kok. Untuk terakhir haidnya itu saya tuh tanggal 27 September. Ibu ini kehamilan yang keberapa? Ini kehamilan pertama saya Ibu Bidan. Saya nikah 2 tahun yang lalu, tapi saya kosong dulu. Oke, karena ini kehamilan pertama Ibu, nanti di bulan ketiga Ibu divaksin imunisasi tetanus ya, untuk melindungi bayinya terhadap penyakit tetanus. Kalau itu, apa Ibu punya riwayat penyakit keturunan, atau mungkin Ibu sekarang lagi sakit apa? Tidak ada Ibu, saya tidak punya riwayat penyakit keturunan. Saya juga sekarang alhamdulillah lagi sehat. Baik, kalau begitu Ibu tidak ada keluhan yang lain ya. Mungkin nanti ke depannya Ibu akan mengalami beberapa ketidaknyamanan selama hamil, seperti misalnya keletihan, nyeri punggung bagian atas, nyeri ulu hati, konstipasi, mungkin nyeri punggung bawah juga, nyeri pada ligamentum, kesemutan, insomnia, dan lain sebagainya. Tapi sekarang saya tidak bisa memeriksa detak jantung janin ya, dikarenakan usia kandungan Ibu belum menginjak 4 minggu. Ibu juga harus melakukan beberapa pencegahan selama masa kehamilan, yaitu seperti menghindari hal-hal yang berbahaya untuk kandungan, harus makan dengan porsi kecil tapi sering untuk memenuhi nutrisi pada janin supaya janinnya sehat terus ya. Kemudian hindari makanan yang berminyak, supaya nanti saat lahiran juga tidak kesusahan, karena lemak itu ya mengganggu banget untuk proses kelahiran. Bangun tidur itu jangan sekaligus, Ibu juga bangun tidur harus perlahan, nafasnya juga harus diatur, hirup udara segar, jalan-jalan, refreshing, gak boleh stres, kemudian istirahat yang cukup. Ada beberapa tanda bahaya juga yang kemungkinan terjadi, yaitu
bertambahnya berat badan yang tidak memadai. Nah, itu alasannya harus makan dalam porsi kecil tapi sering. Jangan terlalu berlebihan, karena kalau berlebihan pun bahaya, dan kalau kekurangan pun bahaya juga. Terus kemungkinan terjadi hipertensi itu bisa jadi pada saat masa kehamilan. Misalnya ibu sekarang tidak hipertensi, bisa saja nantinya hipertensi. Kemudian dehidrasi. Nah, maka dari itu disarankan untuk minum yang cukup ya. Kemudian selain dukungan dari diri sendiri, juga dari faktor lingkungan, keluarga, dan suami ya. Bapak juga harus mendukung dengan sekarang kehadiran calon bayinya. Bapak harus lebih care sama ibu ya. Harus memprioritaskan kesehatan ibu dan calon bayinya. Seperti itu. Seperti contohnya mungkin Bapak memenuhi kebutuhan-kebutuhan ibu ya, keinginan-keinginan ibu, dan tidak menjadikannya sebagai beban ya, karena kehamilan itu adalah proses alamiah gitu ya Pak, yang pasti akan terjadi. Maka dari itu kita harus dapat menerimanya dengan baik, dengan disambut dengan baik, dan beri perawatan yang baik, beri apapun yang terbaik untuk ibu dan calon anaknya. Kemudian saya sarankan juga ibu untuk melakukan pemeriksaan cek lab ya. Terserah itu mau di rumah sakit ataupun di klinik, untuk pemeriksaan urin, pemeriksaan darah, dan untuk pemeriksaan ultrasonografi, itu untuk mengetahui apakah ada komplikasi atau enggak pada kehamilannya ya. Kemudian ibu juga harus melakukan persiapan dengan peran baru ibu selanjutnya sebagai orang tua ya. Harus dimulai dari sekarang. Maka dari itu harus ada dukungan dari keluarga dan suami. Jangan sampai ibu tuh stres sendiri, mikir-mikir apa itu sendiri gitu ya. Ibu harus menjaga kesehatan dan kebersihan diri juga. Kemudian harus selalu melakukan kunjungan kepada bidan ya, mengkonsultasikan apapun yang dirasakan, mau itu terasanya seperti normal tapi kemungkinan ibu ada ragu, ibu harus tanyakan kepada bidan yang ibu percaya ya. Dan kunjungan untuk selanjutnya sudah saya jadwalkan juga ya. Saya tunggu ibu 4 minggu ke depan untuk pemeriksaan lebih lanjutnya, khususnya untuk pemeriksaan DJJ ya, dikarenakan sekarang belum bisa melakukan pemeriksaannya. Dan kunjungan-kunjungan berikutnya saya akan beritahu setiap ibu berkunjung. Minimalnya itu ibu berkunjung kepada bidan itu 9 kali selama masa kehamilan. Nah, untuk usia kandungan ibu sekarang itu sudah menginjak 2 minggu ya ibu, alhamdulillah. Dan kemungkinan ibu melakukan persalinan itu pada bulan Juni tanggal 4 2021. Apa ada yang mau ibu tanyakan? Oh iya Ibu Bidan, baik, terima kasih atas penjelasannya, itu sudah cukup jelas. Kalau begitu saya tinggal dulu. Assalamualaikum. Iya Ibu, sama-sama, silahkan. Waalaikumsalam. Saya tunggu kunjungan laginya ya Ibu.